Kesultanan Maluku, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore, merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Khususnya di kawasan Maluku, kerajaan ini terbentuk pada abad ke-15. Pendiri Kesultanan Maluku yang pertama, Kesultanan Ternate, didirikan oleh Baab Masyhur Malamo pada tahun 1257. Awalnya bernama Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate. Yang kedua, Kesultanan Tidore. Pendirinya tidak sejelas Ternate, namun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15. Adapun faktor terbentuknya Kesultanan di Maluku, yang pertama, perdagangan rempah-rempah. Maluku dengan kekayaan rempah-rempahnya menjadikan pusat perhatian dunia. Permintaan yang tinggi terhadap rempah-rempah seperti cengkih dan pala mendorong pertumbuhan ekonomi dan politik di wilayah ini. Yang kedua, persaingan antar kerajaan. Persaingan antar kerajaan kecil di Maluku mendorong pembentukan kesultanan yang lebih kuat dan terorganisir untuk mempertahankan wilayah dan pengaruhnya. Yang ketiga, kedudukan strategis. Letak geografis Maluku yang strategis berada di jalur perdagangan rempah-rempah membuat wilayah ini menjadi incaran banyak pihak. Untuk melindungi diri dari ancaman eksternal, diperlukan sebuah pemerintahan yang kuat. Dari beberapa faktor tersebut dapat kita simpulkan pembentukan kesultanan di Maluku merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal, perdagangan rempah-rempah, dan kedudukan strategis. Maluku menjadi faktor utama dalam pembentukan dan perkembangan kesultanan-kesultanan ini. Proses penyebaran ajaran Islam di Maluku. Proses Islamisasi di Maluku tidak bisa lepas dari peran para tokoh yang menyebarkan ajaran Islam. Mereka datang dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun luar wilayah Maluku. Berikut beberapa kelompok yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Maluku. Yang pertama, perdagangan. Cara penyebarannya, mereka menyebarkan Islam secara bertahap melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat lokal, perkawinan, dan contoh perilaku yang baik. Yang kedua, ulama. Peran ulama setelah Islam mulai diterima oleh masyarakat. Para ulama datang untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih mendalam. Mereka mengajar, mendirikan masjid, dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, para sufi. Peran utama para sufi dengan tasawufnya yang mendalam memberikan pengaruh yang kuat pada masyarakat Maluku. Mereka mengajarkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam yang mendalam. Yang keempat, penguasa lokal. Peran utama para penguasa lokal yang memeluk Islam berperan penting dalam menyebarkan Islam di wilayah kekuasaannya. Mereka mengeluarkan kebijakan yang mendukung penyebaran Islam dan memberikan perlindungan. Masa kejayaan Kesultanan Maluku. Masa kejayaan Kesultanan Maluku, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore, terjadi pada abad ke-16. Periode ini ditandai dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa berkat perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Adapun faktor yang mendorong kejayaan. Yang pertama, perdagangan rempah-rempah. Sebagai penghasil rempah-rempah utama seperti cengkih dan pala, Maluku menjadi pusat perdagangan dunia. Rempah-rempah dari Maluku sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga kekayaan mengalir deras ke kas negara. Yang kedua, kekuatan militer. Kesultanan-kesultanan di Maluku memiliki armada laut yang kuat, memungkinkan mereka menguasai jalur perdagangan dan mempertahankan wilayahnya dengan serangan musuh. Dan yang ketiga, pengaruh Islam. Agama Islam menyatukan masyarakat dan memberikan pengakuan bagi kekuasaan para sultan. Nilai-nilai Islam juga mendorong semangat juang dan persatuan rakyat. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Kesultanan Maluku mulai mengalami kemunduran. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan. Yang pertama, kedatangan bangsa Eropa. Persaingan antara Portugis, Spanyol, dan Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah menyebabkan konflik berkepanjangan di Maluku. Kolonialisme Eropa membawa sistem politik dan ekonomi baru yang menguntungkan mereka, namun merugikan kesultanan. Yang kedua, perpecahan internal. Perselisihan antara kesultanan-kesultanan di Maluku melemahkan kekuatan mereka. Perebutan kekuasaan dan rencana licik politik semakin menguras energi dan sumber daya. Dan yang ketiga, penyakit. Wabah penyakit sering melanda Maluku yang menyebabkan penurunan jumlah penduduk dan melemahkan perekonomian. Dan yang terakhir, perubahan pusat perdagangan. Penemuan jalur pelayaran baru yang munculnya pusat perdagangan baru di luar Maluku menyebabkan penurunan permintaan terhadap rempah-rempah Maluku.